Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat-hebat pertanyaan. Karena setahu saya dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Di sini Bapak Agung tunjukkan dalil. Mana yang mau baik tunjuk dalil itu? Sumbek kan kau kemudian. Tak lu aduh katanya. Nah, iko merah pula tinta. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita ustadz masyarakat yang melaksanakannya. Lah, jam 6:10. Kini yang mau jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapa nak tebea? Koilah. Dan si Ustaz Somad menyebut jangan kemana-mana, ditahannya. Habis pengurus susah mencuci karpet. Siapa nak terkontut lah. Golak. Selepas azan pertama, maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah. Usolli sunnatal Jum'at raka'ataini qabliyatan lillah ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Tolong pengurus iuran memboli baterai jam ya. Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama, mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu. Berarti kasus kau tidak di masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu, teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qabliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertamanya sebelum masuk waktu. 5 boleh menit sebelum masuk waktu. Jam 11 sampai 5. Jam 2 boleh, kurang 5 boleh azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu gak uang? Usolli sunnatal Jum'ah qabliyatan. Selesai sembahyang ditanya, uang sembahyang apa? Qabliyah Jumat. Mana ada qabliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan, masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qabliyah. Kalau belum masuk waktu duduk aja lah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qabliyah Jumat. Mawak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Ambo yakin masjid Iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qabliyah Jumat. Ini penting ibu, walaupun ibu tak sembahyang Jumat, tapi anak ibu laki-laki. Anak ibu bertanya, Mama, itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu. Jadi gimana sholat? Sholat aja, yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 11.
Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubur di muka. Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan? Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham, cerdas luang. Tolong bedakan antara 3. Pertama, la'anallahu liyahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur tuh dibuldoser, diratakan, di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawahnya ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Awak sembahyang menghadap ke kiblat. Itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam sultan, ada makam Habib keturunan Nabi, namanya Habib Utsman Sahabuddin. Datang berdakwah ke Riau, datang Sultan Siak, dinikahkannya sama anak gadisnya, namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hasyim. Punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Kasim. Itu maka sultan-sultan Siak itu keturunan Nabi. Gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3. Sholat ke kubur. Iko ada kubur, sembayang. Kebetulan awak Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat datang. Sembayangnya di Masjid Raya. Terlambat, tergeser. Pasti di muka kubur. Jadi masalah iko mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kuburnya ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya. Haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Hukumnya mubah, boleh, karena ada dinding pembatas. Dan ketiga, sholat tepat di depan kubur. Hukumnya makruh. Tapi kalau menyembah kubur, hukumnya hak. Jelas apa tak jelas? Jelas? Jadi jangan sholat yang ada kubur. Jangan sholat yang ada kubur. Coba tanya balik, apa yang kau pahami? Pokoknya gitulah. Tak bisa begitu. Awak sholat ke masjid iko, ini termasuk golongan yang mana? Bukan sholat ke kubur, karena ada dinding. Sholat yang di masjid ada kubur, sholatnya tidak sah. Berarti yang sholat di Masjid Nabawi tidak sah, karena di situ ada kubur, ada kubur Nabi. Iya, kalau Nabi nggak apa-apa. Itu di samping Nabi itu tak Nabi, yang 2 itu mana Nabi? 3 kubur di situ. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Bukan Nabi. Jelas apa tak jelas? Kalau tuan membeli kipas di tempat kawan, banyak orang mendengar ini tak jelas karena dia belum sarapan. Itu namanya cakep telak. Saya mau bertanya, kemarin saya ikut kelas di kampus. Dosennya bertanya kepada kami,
Apa ditanya? Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Ada buku 37 masalah populer? Hah? Mana? Mari bawa buku itu. Sementara yang ngambil buku, kata jawab yang lain. Time is money. Waktu adalah duit. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat-hebat pertanyaan. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Sekarang hamba tanya, kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, apa namanya tuh? Doa bersama. Ada yang mengaminkan, ada yang berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu namanya apa? Doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Dalam Quran. Yang berdoa Nabi Musa. Siapa kawan Nabi Musa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kami selamatkan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Harun? Amin. Ada doa bersama? Ada. Quran menyabi ada. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Kata Nabi, naik ke mimbar lantai pertama, amin. Naik lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Kata sahabat, apa amin, amin, amin kau ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi Jibril datang berdoa. Kata Jibril, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Dan liman dzukir tawalam yusalli alaika. Amin. Dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Ada. Jadi kalau ada orang nyabi dalil doa bersama itu tidak ada dalilnya. Sumbekkan mikrofon ke kemuliaan. Bongak wang sobi. Karena setahu saya dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Di sini Agung tunjukkan dalil. Mana yang mau baik tunjuk dalil. Sumbek kan gue kemudian. Tak lu adu katanya. Tak adu katanya. Doa kunut subuh halaman 233. Kenapa buku ke 37 masalah populer? Karena ambo menulis buku ke waktu umur ambo 37. Kinilah om 48. Seboleh tahun yang lalu buku ambo tulis. Masih ada dosen yang tidak tahu dalil kunut subuh. Sumbek kan kok kemuliaan. Mana mahasiswa yang bertanya? Dia mau yang membayar buku kok. Mana mahasiswa yang bertanya? Mana? Kasihkan ke dosen doang. Tunjukkan. Salam dari Ustaz Somad. Apa banyak-banyak membaca mau jadi dosen sobi. Kasih dia. Ku hadiah untuk. Apa lagi pertanyaan tadi? Tentang doa bersama. Zikir bersama setelah sholat. Zikir bersama. Zikir bersama halaman 260 sampai. Iko jamaah aku mancing-mancing yang boy.
265. Allazina yazkurunallah. Allazina itu surang atau jamak? Jamak. Jamak itu surang atau banyak? Banyak itu bersama atau surang? Bersama lah bonga. Bersama lah, jamak itu ramai. Ramai insan. Nah, dalil kedua, wazakirinallaha wazakirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, zakirin zakirat. Surang atau banyak? Banyak. Zikir banyak, ramai-ramai bersama-sama. Wakeh tenan. Kok siji loro ora, wakeh kabeh zikir. 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Surang atau banyak? Hadis 266. Inilah masalahnya, Mak. Masyarakat kita ini masalahnya satu, tidak mau membaca. Nah, tidak mau membaca, ambo bacakan. Ambo bacakan. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas dunia. Apa tugas malaikat itu? Mencari majlis zikir. Begitu nampaknya majlis zikir, malaikat bonti ikut berzikir bersama awak. Ko hadis ke hadis sahih. Makanya ambo berzikir bersama. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awak bersama-sama berzikir. Hadis yang kedua, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, bontilah kamu. Kalau awak lalu ada taman surga, awak bonti atau lalu? Bonti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia? Majlis zikir. Boleh? Boleh. Jangan sampai jamaah kau menyebut joleh deknya takut. Ambo kau hati ambo lembut. Eko suara kau eko bukan dek hati keras. Ini karena mikrofonnya mantap. Hadis yang ketiga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sama dengan hadis kedua tadi, sama tapi ujung jawabnya beda. Kalau kamu lewat di taman surga, apa itu taman surga? Lingkaran zikir. Itu maka kalau awak berzikir dalam tarekat itu membuat lingkaran bulatan. La ilaha illallah. Hadis nang keempat. Nabi menengok sahabat berzikir, Nabi bertanya, apa kojo kalian kok? Kata Nabi, kami berzikir. Kalian berzikir mengharapkan dunia? Tidak, hanya mengharapkan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat. Allah membanggakan majelis zikir awak pagi ini kepada para malaikat. Hadis yang kelima. Ra'aitu rahmatallahi tanazzala. Ambo menengok rahmat Allah turun dari langit kepada majlis zikir. Awak mendapatkan rahmat dari majlis zikir tadi insyaallah. Hadis yang ke-6. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan itu, maka dia sudah mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-7. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi. Kalau dia berzikir sendirian. Kalau ada orang yang berzikir suang di tengah malam, Allah menyebutnya sendirian. Wa iza zakarani fi malain.
Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, maka aku menyebut dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Hadis yang ke-8. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Raf'as sauti bizikri ina yansarifun nas minal maktubah kana ahli nabi. Berzikir bersama sesudah sholat dengan suara kuat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Yang tadi kita sebutkan kuburnya di Taif. Siapa tadi? Itulah maka susah menjadi ustaz. Jamaahnya pelupo. Jangan kan nak menghafal 1, 2, 3 sampai menyebut surang periwayat pun tak ini. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tiko. Awak kalau lupa mengaku aja lupa. Jangan sobik tidak ada dalilnya. Sobik aja ambo kau pelupo Pak Ustaz. Bercampur sama bonga. Hadis ke-9. Ma min qaumin yazkuruna Allah. Kalau ada sekelompok orang berkumpul beramai-ramai berzikir, nazalat alaihimus sakinah, turunlah ketenangan ke hati mereka. Hadis ke-10. Hadis ke-11. Hadis kedua boleh. Pendapat para ulama lengkap semua. Pegang aja buku itu untuk menjawab kalau ada Wahabi bertanya. Boleh lah. Nah, itu merah pula tinta. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita ustadz masyarakat yang melaksanakannya. Aduh di siko. Nanda ada di siko uang anak bebini. Itu aku ndak ada. Ustaz tolong carikan nama bini, itu ndak ada siko. Lain daripada itu ada siko. Apalagi maharnya 3 miliar sesuatu lain. Aduh tuh orang mau komen dia, angkat aku jadi muridmu Pak Tarman. Mana ni hilang pula? Nah, beli dua Pak Tarman. Oke, 178. Halaman 178. 178. Buku kau dek adonan mengaku tadi, ambo bawakan ke ketua masjid ya. Mana ketua masjid? Ah, ambo bawakan Pak ketua masjid. Ambo kau sebenarnya batuk. Tapi sampai ke DKI kok hilang batu. Berubah jadi domam. Aponan sampai amal lawak untuk uang mati. Awak kok hidup apa mati? Hidup. Uang nan mati itu hidup atau mati? Mati. Amal lawak kayaknya sampai pun tak sampai. Kok nah apa mati? Ambo tak tahu deh, ambo belum pernah mati. Dari mana Ustaz tahu? Dalil kekuatan amal awak pada dalil. Mana dalil? Nampak tamu nan sampai pada orang mati. Haji. Haji sampai. Mudah-mudahan sawit awak naik. Pupuknya turun. Jangan sawit naik, pupuk ikut naik. Sawit naik, pupuk turun, awak pun bisa bangkit haji. Ambo lah haji, tapi atuk ambo belum haji. Ambo haji kan niyo. Labbaik Allahumma
ambo menghajikan atu ambo Nuruddin bin Abdurrahim. Waktu ambo di Mekah dulu, ambo hajikan datu ambo. Sampai ndak pahala haji itu? Kodalnya, haji sampai. Yang kedua puasa. Ibu waktu mengandung anak, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua, puasa tinggal 30 hari. Ndak mengkodo tahun ketiga, brocol meneh. Ora iso poso. Ndak bisa puasa gara-gara apa? Gara-gara ulah apa-apa kok. Ndak bisa berpuasa, meninggalkan utang puasa. Berpuasa anaknya, ambo kodokkan puasa untuk emak ambo. Sampai apa tak sampai? Puasa sampai, kok dalilnya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an hu alihu, puasa sampai. Yang ketiga, kurban. Itu udah pernah mau kurban? Sapi pertama, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak RT, Bapak RW, nomor 7, almarhum. Hah, apa almarhum bisa berkurban? Anaknya membawa 2,5 juta untuk almarhum. Sampai apa enggak sampai? Sampai, kok dalilnya? Nah, angka ampe sedekah. Datang si anak, dibolinya nasi kotak, dibawinya tetamu makan. Bapak Ibu, jangan takut ini harta warisan, jangan takut ini harta subhat. Ini kan saya dari Pekanbaru bersedekah karena saya orang kaya. Apa Bapak tidak tahu saya ini kaya? Hah? Boleh awak makan nasinya? Boleh. Sedekah anak, kok dalilnya? Ummi matat, mak ambo mati, apa atau sedaku anha, boleh ambo bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah, sedekah waang sampai. Ayo sedekah tu afdal, sedekah apa yang paling elok? Suqiyal mak, memboi air minum, sedangkan air minum sampai. Apalagi gulai bawang, asam podeh, apa? Usah sabi lain meniti eli. Sekarang ambo tanya, ada orang mati, lalu awak berkumpul bersama. Apa yang awak kirim untuk inyo? Yang pertama yang awak kirim adalah bacaan Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sampai bacaan Quran itu orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah. Ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Sesudah itu ada acara tahlil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai tahlil awak untuk uang mati. Sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah kurma. Pelopah kurma dibolahnya, dicucukkannya ke kubur. Pelopah kurma bertasbih, tasbihnya sampai pada uang mati. Pelopah sawit? Sawit sama kurma itu kan sepupu, sama-sama pokok kayu. Semua pokok kayu kok bertasbih. Itu maka orang meletakkan bunga-bunga itu untuk apa? Haruman, dan selamanya belum layu. Itu maka kadang orang mencucukkan tanaman. Tapi jangan gara-gara itu berposan ke anak awak. Kalau aku mati, tolong tanamkan sawit 3 batang di atas. Baca Quran sampai, tahlil sampai, habis itu berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Doa sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kalau lewat di makam jangan mulut diam, bacakan doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqlimina wal mustakhirin nas'alullah alana walakumul afiyah. Sampai.
Lah, habis yang sampai. Takut lupa. Kau Pak Kades, hadiah dayambo. Tulis, buat di situ. Siapa aja wahadi dan bertanya, ikut jawabnya lah. Jangan disunaikan, Pak. Iza mata, kalau mati anak Adam, putus. Jangan lagi kirim surokah, jangan lagi kirim tahlil, jangan lagi kirim yasin, karena sudah putus. Kan udah putus. Udah putus, jangan kirim-kirim lagi, udah putus. Tanya balik, nan putu itu apa? Apa nan putu itu? Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati, ingkotoa, putus. Ambo ko kan anak Adam. Ambo ko manusia, anak Adam. Kalau ambo mati, amal ambo kan putus. Amal ambo putus. Amal bapak ibu ke ambo, paham? Yang putus tuh amal uang mati tuh putus. Uang mati itu nggak bisa beramal lagi. Misalnya laki ibu mati, terus malam tuh datangnya, aku ingin beramal ke kamu, katanya. Mau ibu? Itu maksudnya uang mati itu amalnya putih. Amal uang hidup itu uang mati sampai apa enggak sampai? Sampai pun enggak sampai. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana minal sholihin, dari kami anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbana hab lana min dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami sampai hari kiamat keturunan yang baik-baik. Allah aslih dzata bainina, yang berkelahi dan bercokak, elokkan damaikan hatinya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali-walidaina, kedua orang tua kami, walal masyayikhina, kiai-kiai kami, guru-guru kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan TKI ini negeri yang aman dan damai. Allahumma hausi arzaqana, lapangkan rezeki kami, banyakkan buah sawit supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syariatil gharraq, jadikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim lis-solihati a'malana, tutup berkati dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Allah meski mardana, saudara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Warham mautana, meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya. La taj'alhum farnan wa anta khairul warithin, yang belum menikah kasihkan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Supaya sholat 2 rakaat, niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal isyraq, pakai raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sembahyang subuh, duduk berzikir sampai taubik atau air, sesudah itu salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatil wa Allah, dapat pahala seperti haji dan tobat. Ada darabat, salat sunat isyraq saudaranya, masing-masing sembahyang sunat. Ketika bapak ibu sedang sembahyang sunat, adilah bubaib kali dia.